Shalom, bertemu lagi dengan Renungan Sabda Tuhan. Renungan kali ini berjudul Merobohkan Tembok yang Kokoh, apa maksudnya? Sebelum meneruskan saya berdoa bagi bangsa Indonesia yang sedang pesta demokrasi supaya Tuhan memberkati untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan benar guna kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Mari kita renungkan bersama mengenai membangun kembali tembok yang telah roboh. Untuk membangun kembali tembok ada yang perlu diperhatikan yaitu pondasinya. Apakah pondasinya benar-benar aman dan kuat untuk menopang tembok yang baru? Demikian pun dengan pondasi kerohanian kita. Kita harus benar-benar memperhatikan fondasi hati kita. Kadang kita perlu membiarkan dan bersama Tuhan membongkar fondasi lama kita yang rapuh dan kemudian membangun fondasi yang kuat dan teguh. Berbicara tentang membangun fondasi, membangun tembok-tembok kehidupan kita yang hancur, kita bisa belajar dari Nehemia. Ketika tembok Yerusalem dibongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, Nehemia berkabung dan berjuang untuk membangunnya kembali dalam pimpinan Tuhan. Saudara, saat hidup atau harapan kita mungkin hancur, apa yang akan kita lakukan? Ketika seolah-olah fondasi tembok harapan kita hancur, maka kita harus dan dapat membangunnya kembali bersama Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hahalya. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia 1 ayat 1-3. Saat itu, Nehemia berada pada posisi yang sangat terjamin, ia bekerja di istana raja sebagai juru minum raja. Pada zaman itu pekerjaan sebagai juru minum raja bukanlah pekerjaan sembarangan, orang yang menyiapkan minuman raja adalah orang yang dekat dan dipercaya raja, dia dibayar begitu mahal. Tetapi apa yang terjadi ketika pertama kali dia mendengar bahwa bangsanya sedang ditindas dan tertawan? Tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar? Apa yang dia lakukan? Ini yang harus kita pelajari. Pertama, kepeduliannya yang sangat dalam akan bangsanya. Nehemia 1 ayat 4-11. Kita bisa baca doa Nehemia untuk bangsanya di ayat-ayat selanjutnya. Seharusnya bisa saja Nehemia tidak mempedulikan bangsanya, apalagi sampai meninggalkan jabatannya, kenyamanan dan hidupnya yang sudah terjamin hanya untuk menyusahkan diri dengan bangsanya yang tidak taat dan tertawan. Namun, dia memilih apa yang tidak banyak dipilih oleh orang lain. Nehemia memilih sesuatu yang oleh sebagian besar orang dianggap sebagai kebodohan. Dalam kepeduliannya yang besar dia melakukan tindakan yang mendatangkan sesuatu yang luar biasa, sampai tercatatlah kitab Nehemia di antara kitab-kitab besar yang sampai saat ini menjadi panduan, teladan bagi kita. Dia tidak hanya menyatakan simpati, belas kasihan dari mulutnya saja. Tetapi dia berdoa, berkabung bagi bangsanya, bahkan dia meninggalkan kenyamanannya untuk turun dan membangun kembali kotanya, bangsanya yang hancur. Berapa banyak dari kita yang sampai saat ini hanya sampai pada kata-kata kepedulian tanpa tindakan untuk membangun bangsa kita, membangun fondasi gereja atau benteng pertahanan untuk keluarga kita. Apakah kita sudah benar-benar mendoakan, berpuasa, berjaga-jaga dan turut serta membangun, ataukah bahkan untuk sebuah kepedulian pun kita tidak punya? Kedua, Nehemia memiliki tekad. Nehemia pasal 2 ayat 1-5 dan ayat 11-13. Ini berbicara juga tentang visi. Dalam buku Nehemia yang pernah saya baca ini juga berbicara tentang menjangkau sesuatu yang tidak mungkin. Ada banyak janji-janji Tuhan dalam hidup kita, pemulihan keluarga, usaha dan visi misi dari Tuhan atau nubuatan pribadi yang mungkin kita lihat sebagai suatu kemustahilan, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi, Tuhan kita tidak pernah main-main saat Ia menjanjikan sesuatu kepada anaknya. Dia Allah yang berkuasa untuk menggenapi janji-janjinya selama kita mau bekerja sama dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam rencana Tuhan. Jika kita tidak bersikap seperti Nehemia dalam tekadnya untuk menggenapi rencana Tuhan, maka kita tidak akan mungkin dapat menyelesaikan visi dan janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memiliki kepedulian dan tekad seperti yang ada dalam Nehemia untuk membangun kembali tembok-tembok kerohanian kita yang roboh, supaya kehidupan kerohanian kita makin kuat dalam menghadapi apapun yang berusaha menyerang kehidupan kita. Sampai ketemu lagi. Amin.